Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novita Wulan Rahmawati. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi teks cerpen. Yang pertama adalah pengertian cerpen. Cerpen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kisahan pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal kata dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Cerpen atau cerita pendek menurut Nur Hadi tahun 2017 halaman 308 adalah karangan fiksi singkat, sederhana, dan berisi masalah tunggal yang biasanya selesai dalam satu kali waktu membaca. Disebut cerita pendek karena dilihat dari panjang ceritanya yang relatif pendek. Yang selanjutnya yaitu unsur cerpen. Dalam cerpen terdapat dua unsur. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun cerpen dari dalam. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Lalu yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, terdiri dari latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai yang terkandung. Unsur-unsur tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi isi cerpen. Di sisi lain, unsur intrinsik adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam cerita itu sendiri. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Yang pertama ada tema cerpen. Tema cerpen merupakan ide, pokok masalah yang mendasari sebuah cerita. Lalu yang kedua ada tokoh cerpen, adalah pelaku yang memainkan peran dalam sebuah cerita. Yang ketiga adalah penokohan cerpen. Cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Dan yang keempat ada alur cerpen, pola pengembangan suatu cerita yang terbentuk oleh hubungannya sebab sifatnya kronologis. Selanjutnya dalam unsur intrinsik cerpen terdapat latar, merupakan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerpen. Ada sudut pandang adalah suatu teknik yang digunakan pengarang dalam menampilkan pelaku dalam sebuah cerita. Dan selanjutnya ada amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Yang terakhir terdapat gaya bahasa, keseluruhan gaya pengarang dalam mengungkapkan idenya ke dalam sebuah tulisan. Lalu yang selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur luar yang berada dalam sebuah cerita yang juga ikut membangun jalannya suatu cerita. Unsur ini memengaruhi pemahaman pembaca terhadap cerita. Salah satu contoh unsur ekstrinsik pada cerpen adalah latar belakang penulis. Selanjutnya, cerpen terdapat strukturnya. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan struktur cerpen yang berisi pengenalan latar cerita dari pengarang. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian cerpen yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah atau terjadinya masalah. Yang ketiga, resolusi. Resolusi merupakan tahapan menyelesaikan masalah dalam cerpen. Yang selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu ringkas. Cerpen memiliki jumlah kata yang terbatas dan merangkum cerita dengan singkat. Yang kedua, fokus pada inti cerita. Cerpen berfokus pada konflik dan perkembangan karakter utama tanpa memperluas plot secara berlebihan. Ciri-ciri cerpen yang ketiga yaitu karakter terbatas. Dalam cerpen biasanya hanya ada beberapa karakter yang mendapat perhatian utama, sehingga pembaca dapat lebih mengenal karakter-karakter tersebut. Dan yang keempat, penuh dengan imajinasi atau fiksi. Cerpen membangkitkan imajinasi pembaca melalui penggunaan bahasa yang deskriptif dan detail dalam menggambarkan latar belakang dan karakter. Yang terakhir terdapat jenis-jenis cerpen. Yang pertama ada cerpen realistik. Cerpen yang mencerminkan kehidupan nyata dan menggambarkan karakter, suasana, dan peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada cerpen fantasi. Cerpen yang mengeksplorasi dunia imajinasi dan keajaiban dengan menampilkan elemen-elemen fantasi seperti makhluk mitos, sihir, atau petualangan di dunia yang tidak nyata. Yang ketiga ada cerpen misteri. Cerpen yang membangun suasana misterius dan menampilkan plot yang penuh teka-teki atau kejutan. Biasanya, cerpen ini fokus pada pemecahan suatu misteri atau rahasia. Dan yang keempat ada cerpen romantis.
cerpen yang mengisahkan kisah cinta antara dua karakter. Cerpen ini mungkin menggambarkan perjuangan, ketegangan, atau kebahagiaan dalam hubungan asmara. Contoh cerpen Kisah Bunga Si Anak Pintar. Bunga adalah seorang siswi kelas 5 yang cerdas dan rajin belajar. Namun, di sekolahnya, banyak teman sekelasnya yang malas dan tidak tertarik dengan pelajaran. Bunga tidak putus asa. Dia membentuk sebuah kelompok belajar di sekolah, di mana mereka saling membantu dan memotivasi untuk belajar dengan giat. Melalui usahanya, teman-temannya menjadi lebih termotivasi dan semangat belajar mereka pun meningkat. Setiap hari, rumah Bunga banyak kedatangan teman-temannya untuk belajar tugas sekolah. Tentu saja, Bunga merasa sangat senang karena ia dapat membagikan ilmu dan mengajarkan kepada temannya yang masih belum memahami tentang pelajaran. Lalu, ada teman Bunga yang mengusulkan untuk belajar bersama dalam mempersiapkan ujian akhir sekolah dan Bunga setuju dengan usulan tersebut. Setelah mengikuti ujian akhir sekolah yang diadakan selama kurang lebih 2 minggu, akhirnya hari pembagian rapot pun telah tiba. Tentu Bunga merasa risau, takut jika nilai ulangannya jelek dan mengecewakan kedua orang tuanya. Dan benar saja, Bunga mendapatkan peringkat 1 dengan hasil nilai yang mencapai kata sempurna. Hal itu adalah berkat usaha dan kegiatan Bunga saat belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teks cerpen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.